kami untuk perkenalan dulu. Saya Indah dari kelas 8B sebagai narator, teman kedua, pelayan. Saya Kania Ivera dari kelas 8C berperan sebagai teman pertama, majikan, pengurus properti. Saya sebagai bapak. Kenalkan, saya Brian. Saya berperan sebagai anak bungsu. Saya berperan sebagai sulung dan bujur. Alkisah seorang bapak yang memiliki dua orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. Namun sifat kedua anak itu berbeda. Si sulung anak yang rajin dan patuh kepada ayahnya, sedangkan si bungsu malas dan suka berfoya-foya. Suatu ketika si bungsu meminta hak warisannya kepada bapaknya, Nah, bagaimana perkembangan ladang kita? Apakah kau sudah pergi ke sana? Kebetulan sekali saya sudah pergi tadi, Pak. Tapi besok saya akan pergi lagi melihat pemanen sedang bekerja. Wah, pergilah sekarang. Iya, Pak. Pak, kulihat bahwa memiliki banyak harta. Dan aku yakin suatu saat nanti Bapak akan memberikannya kepadaku sebagai warisan. Pak, aku mau minta sekarang aja lah, Pak. Tapi itu apa, nak? Oh, aku udah bosan kali di sama Bapak, nggak ada asyik-asyiknya kali. Oke lah. Bapak akan memberikan warisannya. Dan kita tunggu dulu adiknya. bapak dan si bungsu sedang menantikan kedatangan si sulung. Ketika si sulung datang, si bungsu merasa senang dan tidak berhenti tersenyum sambil membayangkan uang yang akan didapatkannya. Adik mau meminta harta sebagian dari bapak. Benar. Benar kan, Negeri? Benar, Bang. Aku pengen ke negeri orang. Mau nengok lebih asik di situ, Bang. Tapi kita di sini sudah enak hidup dengan Bapak. Udah, jangan berantem. Bapak akan memberikan warisannya kepada dulu. Baik. Masih Pak. Dari kejauhan, kedua teman si bungsu melihatnya. Itu si bungsu gak sih? Iya, dengar-dengar si bungsu baru dapat warisan. Udahlah, ya kita jadi membeli seperti itu bareng. Aku gas-gas aja sih. Hebat tua. Berikan aku satu minum lagi. Mana uangnya? Sabar dulu. Tenang aja Pak Tua, nanti gue bayar. Jangan minum-minum dulu. Tidak. Kalau kau tidak ada uang, kau minum-minum. Setelah diusir, si bungsu pergi ke rumah ibu-ibu untuk meminta makan.
Permisi, Bu. Apakah ada makanan sedikit, Bu? Tidak, tidak ada makan untuk orang sepertimu. Kalau pekerjaan ada kamu. Ya kebetulan aku ada kantor babi di bawah. Apa bisa langsung dan di sana? Baiklah, Bu. Aduh. Pada saat mau mengambil makanan, si bungsu merasa lapar. Aduh, aku sangat lapar di sini. Mungkin kalau aku tidak meninggalkan bapakku, aku tidak akan tersiksa di sini. Hei, ngapain kau di sana? Bu, bisa kamu meminta apes babi ini sedikit sebagai makanan, Bu? Tidak, tidak. Apes babi ini aku beli untuk hewan-hewanku, bukan untuk orang sepertimu. Kalau kau tidak suka, silahkan pergi dari sini. Si bungsu lalu diusir dari rumah itu dan sekarang ia menyadari keadaannya. Mungkin aku harus kembali ke bapakku. Aku telah menyesali perbuatanku. Aku telah berdosa kepada surga dan kepada bapakku. Jika aku tidak pergi dari bapakku, mungkin aku sekarang bisa makan enak. Setelah berkata demikian, ia lalu pergi menemui bapaknya. Pada saat perjalanan, salah satu pelayan bapak melihat si bungsu dan melapor kepada bapak. Tuan, tadi aku tidak sengaja melihat si bungsu di sana. Kami di sini. Bapak, aku telah berdosa kepada Bapak dan surga. Ampunilah aku, Bapak. Berikan aku pekerjaan yang layak agar aku bisa memakan, Bapak. Sudah. Melihatmu saja, Bapak sudah senang. Pelayan, ambil sekarang baju dan cincin kepadanya. Meja. Dia heran karena melihat rumahnya terlalu ramai. Ada beli pelayan. Tuan melaksanakan pesta untuk merayakan kembalinya adiknya yang telah hilang. Tidak, aku tidak membantu. Kau tidak sini. Tuan, si sulung sudah pulang dan dia ada di depan pintu. Kami lihat sekarang. Dia tidak mau masuk, Tuan. Aku tidak mau masuk. Apa? Ayo masuk, tidak apa-apa. Ayolah, Bang, masuk aja, Bang. Pak, kenapa mengajar saya selalu adikku, Pak? Sementara dia menghabiskan uang untuk berpoya-poya. Adikku sudah pergi jauh dan dia sudah mati dan hidup lagi. Rayakanlah pesta ini yang megah untuk adikku.
Baiklah, Pak. Pesan moral yang dapat diambil adalah setiap orang bisa melakukan kesalahan, tetapi selalu ada kesempatan untuk bertobat dan berubah menjadi lebih baik. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni dengan tulus dan menerima kembali orang yang mau memperbaiki dirinya. Kita juga diingatkan agar tidak sombong atau merasa lebih benar dari orang lain, tetapi belajar mengasihi dan bersukacita ketika seseorang kembali ke jalan yang benar. Sekian dan terima kasih.